Michael, Mikael, ataupun Mikail adalah archangel sekaligus angel terkuat yang namanya disebut dalam semua agama Abrahamik, baik itu Yahudi, Kristen, ataupun Islam. Kisah Michael yang paling terkenal adalah saat dia melawan kelompok malaikat pemberontak di surga yang dipimpin Satan, yang akhirnya diakhiri dengan kekalahan Satan dan pengusiran para malaikat pemberontak. Di video kali ini, aku mau ngejelasin Archangel Michael dari ketiga sudut agama. Bukan untuk membandingkan, melainkan untuk menambah pengetahuan kita tentang siapa sih Archangel Michael ini. Nama Archangel Michael pertama kali disebut dalam salah satu karya keagamaan Yahudi pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi, yaitu dalam Book of Enoch alias Kitab Enoch. Disebutkan kalau Michael adalah pemimpin para angel dan archangel. Dia bertanggung jawab membela Israel. Selain Michael, ada 6 archangel lainnya yang disebutkan di sini, yaitu Uriel, Raquel, Raphael, Sariel, Gabriel, dan Remiel. Nama Michael juga disebut lagi dalam Book of Daniel atau Kitab Daniel. Kitab Daniel sendiri termasuk ke dalam Perjanjian Lama, Alkitab Kristen, dan juga Tanakh alias Alkitab Ibrani. Nama Michael saat itu hanya disebutkan oleh sesosok entitas yang tidak diketahui. Jadi ceritanya, Daniel berdoa kepada Tuhan agar dia diberi kekuatan untuk dapat bisa menyelesaikan kekacauan yang ada di Israel. Dia juga melakukan pengakuan dosa atas umatnya. Di tengah-tengah doanya, sesosok entitas berpakaian kain linen serta memakai sabuk emas muncul. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya bercahaya bagai kilat. Matanya menyala layaknya obor, lengan dan kakinya bagai kilau tembaga. Dan suaranya sangat menggelegar seperti sekumpulan orang yang sedang berbicara bersamaan. Walaupun gak pernah dijelaskan siapa sosok ini, tapi beberapa meyakini dialah Gabriel. Namun, ada juga yang menentang kalau dia bukanlah Gabriel. Sosok ini menjelaskan ke Daniel apa yang akan terjadi ke umatnya. Dia juga menjelaskan selama 21 hari ini, dia dihadang pemimpin orang Persia untuk menemui Daniel. Tapi untungnya, Michael datang menolongnya. Sosok ini menjelaskan lebih lanjut kalau dia akan kembali melawan pemimpin orang Persia. Dan setelah selesai, pemimpin orang Yunani akan datang. Dia bilang kalau tidak ada yang mendukungnya melawan mereka kecuali Michael, pemimpinmu. Dengan menyebut Michael sebagai pemimpin, itu menandakan betapa Michael mempunyai kedudukan yang tinggi yang dihormati baik entitas ini maupun Daniel dan umatnya. Terakhir, dia menjelaskan lagi kalau Michael, sang pemimpin besar, akan muncul melindungi umat Daniel pada masa kesengsaraan yang akan datang. Intinya, Daniel dikasih tahu kalau Michael akan menjadi sosok yang membawa keselamatan bagi umatnya alias Israel. Oh iya, pemimpin Persia dan Yunani yang disebutkan oleh sosok misterius itu diyakini sebagai iblis. Oleh karena itu, Michael dan sosok ini memerangi mereka untuk melindungi Daniel dan umatnya. Para rabi atau spiritual leadernya Yahudi menganggap gagasan Michael sebagai pelindung orang-orang Yahudi muncul sejak zaman bapak leluhur alias Abraham atau Ibrahim. Rabi Eliezer ben Jacob mengatakan kalau Michael lah yang telah menyelamatkan Abraham dari panasnya tungku Raja Namrud. Dia juga yang ngasih tahu Abraham kalau Lot atau Lut ditawan. Dan Michael yang melindungi Sarah sewaktu dia diculik Abimelek. Bentuk perlindungan dari Michael yang lainnya adalah dia menyelamatkan Yakub dari Samael saat masih ada dalam kandungan ibunya. Dan Michael juga yang mencegah Laban menyakiti Yakub. Kekristenan sendiri mengadopsi hampir semua tradisi Yahudi tentang Michael. Salah satu kisah paling terkenal tentang Michael ada dalam Perjanjian Baru, yaitu Kitab Wahyu 12 ayat 7 sampai dengan 12, di mana Michael bersama dengan malaikat lainnya berperang melawan malaikat pemberontak yang dipimpin oleh Satan memakai wujud naganya. Kisah ini lebih jelasnya udah aku ceritakan dalam video Lucifer. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Archangel Michael atau Mikael. Dia bisa mengalahkan Satan yang dalam hal ini sosok yang dijuluki Lucifer. Padahal Lucifer sendiri merupakan sosok yang diciptakan Tuhan dengan sempurna
sampai kesombongan membutakannya. Karena kisah ini juga, sosok Michael banyak digambarkan sebagai seorang malaikat kesatria yang mengalahkan seekor naga. Dalam ajaran Katolik Roma, Michael memiliki 4 peran utama. Peran pertamanya adalah memimpin tentara Tuhan dan pasukan surga dalam kemenangannya atas neraka. Sedangkan peran kedua dan ketiga berhubungan dengan kematian. Di perannya yang kedua, Michael bertugas membawa jiwa orang yang meninggal ke surga. Di perannya yang ini, Michael turun saat seseorang mendekati kematian mereka. Dia memberikan kesempatan ke orang itu untuk menebus dirinya sendiri sebelum meninggal. Michael melindungi orang tersebut dari kejahatan dan tipu daya setan. Karena itulah doa dalam ajaran Katolik sering merujuk dalam peran Michael ini. Peran ketiga Michael yang masih berhubungan dengan kematian adalah dia menimbang jiwa menggunakan timbangan yang sangat adil dan seimbang. Karena itu juga, Michael sering digambarkan membawa timbangan. Lalu, peran keempat Michael sendiri sebagai pelindung orang-orang terpilih dalam perjanjian lama dan juga sebagai pelindung gereja. Karena alasan ini juga, Michael sering dianggap dan dihormati sebagai pelindung, terutama oleh para kesatria pada abad pertengahan. Dalam Islam, Archangel Michael sering disebut sebagai Malaikat Mikail. Dia bertugas untuk membagikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi, termasuk manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu, Malaikat Mikail juga bertugas untuk mengatur alam seperti angin, hujan, dan petir. Malaikat Mikail termasuk ke dalam salah satu dari 10 malaikat dalam Islam yang nama dan tugasnya wajib diimani. Walaupun wujud atau bentuk malaikat dalam agama Islam dikatakan tidak memiliki bentuk yang pasti karena mereka bisa mengubah wujudnya sesuai kehendaknya. Tapi dikutip dari buku kumpulan tanya jawab keagamaan oleh Suni Safiyah, dikatakan kalau dari kepala sampai kedua telapak kaki malaikat Mikail berbulu safaron. Di setiap helai bulunya mempunyai 1 juta wajah dengan 1 juta mata. Dari setiap wajahnya juga memiliki 1 juta mulut. Dan dari tiap mulutnya dia gunakan untuk meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang dilakukan oleh umat manusia. Dari tiap matanya juga senantiasa menangis dan menitihkan 70.000 tetesan air mata. Dalam sebuah kisah Islam dikatakan juga kalau malaikat Mikail pernah menahan matahari menggunakan sayapnya. Hal ini bertujuan agar waktu subuh menjadi melambat. Dia melakukan ini karena salah satu sahabat Nabi, Ali, sedang tergesa-gesa berangkat ke masjid untuk ikut sholat berjamaah. Namun di depannya ada lelaki tua yang berjalan sangat pelan. Ali sangat memuliakan lelaki tua itu dan gak mau mendahuluinya. Karena itulah Tuhan mengutus malaikat Mikail untuk menahan matahari agar memperpanjang waktu subuh. Fakta sosok malaikat Mikail lainnya dalam agama Islam adalah dia tidak pernah lagi terlihat tersenyum semenjak Tuhan menciptakan neraka. Tahukah kalian dalam Gnostisisme, tepatnya dalam sebuah teks abad kedua yaitu Secret Book of John, menganggap kalau Michael bersama dengan 6 malaikat lainnya yaitu Uriel, Asminides, Savasatoel, Ermorium, Richram, dan Emirotipies dikendalikan oleh sesosok iblis yang membantu Yaldabaoth menciptakan manusia pertama alias Adam. Dan berdasarkan Origin Adamentius dalam karyanya Against Selkos, Michael digambarkan sebagai sosok singa dalam Ophite Diagram. Ophite Diagram sendiri adalah diagram ritual yang digunakan oleh sekte Ophite dalam Gnostisisme. Mereka memuja ular dalam kisah Taman Eden sebagai simbol kebijaksanaan yang coba disembunyikan oleh Demiurge dari Adam dan Hawa. Oke deh, begitulah pembahasan sang Archangel Michael dari 3 sudut pandang agama Abrahamik plus 1 kepercayaan dari Gnostisisme. Sekali lagi, aku buat konten ini bukan untuk membanding-bandingkan ya, melainkan untuk menambah wawasan kita tentang kepercayaan-kepercayaan yang lain. Ambil positifnya aja. Ternyata walaupun keyakinan kita beda, tapi pada awalnya bersumber dari satu hal. Makanya kita punya beberapa kesamaan. Mohon maaf banget kalau aku ada kesalahan pengucapan kata ataupun kalimat, atau mungkin ada pembahasan yang salah dan menyinggung kalian. Mohon dimaafkan ya.
Kalau kalian mau request pembahasan yang lain, bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat mampir ke TikTok dan juga Instagramku. Dan juga yang pasti, subscribe channel ini ya. Oke deh, aku Veronica Indah. Thanks for watching. See you next. Bye-bye.